Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 4 and today we would like to explain our next unit, which is unit number 10, titled Masalah Pendidikan dan Penanggulangannya. Before we start, let us introduce ourselves. My name is Delia Nurul Sifa. My name is Zuraya Ramadhani. My name is Bagas Pamungkas. My name is Rubaiti. My name is Saida Rafifah. Okay, since we do not have all day, let's just jump right to the video. Baik, saya sebagai pembicara pertama akan membacakan subbab pertama, yaitu permasalahan. Sistem pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan sosial, budaya, dan nasional, sehingga menimbulkan permasalahan internal yang kompleks. Indonesia menghadapi dua tantangan utama, menjamin pendidikan bagi seluruh warga negara dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dan membekali mereka dengan keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Perjanjian Pendidikan Nasional memprioritaskan penyelesaian isu kesetaraan kualitas, efisiensi, dan relevansi. Kesetaraan berfokus pada penyediaan kesempatan pendidikan yang luas. Namun, tantangan muncul karena fasilitas yang tidak memadai. Sebagaimana disoroti dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950, meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar sangat penting untuk keterampilan dasar, mencegah keterbelakangan masyarakat, dan mendorong pembangunan. Inisiatif pemerintah untuk kesetaraan pendidikan melibatkan metode konvensional seperti pembangunan sekolah dan pendekatan inovatif seperti pendidikan berbasis masyarakat, sekolah kecil di daerah terpencil, pengajar berkunjung, sekolah menengah pertama terbuka, sistem paket, dan pembelajaran jarak jauh melalui universitas terbuka. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon iuran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika iuran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakaian sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja performance test. Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarnya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya adalah, apakah keluaran dari suatu sistem pendidikan menjadikan pribadi yang bertakwa, mandiri, berkarya, menjadi anggota masyarakat yang sosial dan bertanggung jawab, warga negara yang cinta kepada tanah air dan memiliki rasa setiakawanan sosial. Sasarannya, mutu pendidikan adalah untuk perbaikan kualitas komponen pendidikan, untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi dan komponen masuk instrumental, serta mobilitas komponen tersebut. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan secara garis besar meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, SDM, dan manajemen. Oke, jadi yang ketiga yaitu efisiensi. Masalah efisiensi pendidikan yang dipersoalkan adalah bagaimana suatu sistem pendidikan dapat mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dapat dikatakan efisiennya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, maka efisiennya berarti rendah. Lalu ada beberapa hal terkait dengan efisiensi dalam pendidikan. Yang pertama, mendayagunakan tenaga kependidikan secara optimal. Lalu yang kedua, mendayagunakan sarana dan prasarana secara optimal. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, memfungsikan sumber daya pendidikan dengan optimal. Lalu permasalahan tersebut meliputi proses pengangkatan, proses penempatan, dan pengembangan tenaga pendidikan. Permasalahan pengangkatan ini karena adanya kesenjangan antara jumlah tenaga yang ada dengan jumlah formasi yang disediakan sangat terbatas. Permasalahan berikutnya adalah penempatan guru. Misalkan, guru bidang studi sering mengalami ketimpangan, tidak disesuaikan
dengan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya, permasalahan pengembangan tenaga kependidikan. Biasanya mengalami keterlambatan, khususnya pada saat hadirnya kurikulum baru. Setiap adanya pembaruan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana pada suatu institusi. Masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana. Penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisiensi bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Materi selanjutnya yaitu yang keempat, relevansi. Relevansi pendidikan sangat penting untuk pembangunan nasional, menangani masalah seperti kualitas beragam lembaga pendidikan, lulusan yang kurang siap, sikap yang berkembang, dan kurangnya perencanaan tenaga kerja. Solusinya mencakup peluang belajar yang setara, jaminan kualitas, proses pendidikan yang efisien, dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tantangan dalam pendidikan dan pertumbuhan penduduk saling memengaruhi, dengan faktor-faktor seperti sumber daya yang kurang memadai, infrastruktur yang tidak memadai, dan distribusi yang tidak seimbang berkontribusi pada kompleksitasnya. Negara berkembang, khususnya dalam pendidikan, menghadapi hambatan seperti sumber daya terbatas, pendidik yang kurang kompeten, dan kurikulum yang tidak sesuai. Hubungan erat antara pendidikan dan ilmu seni menyoroti perlunya eksplorasi pengetahuan yang terorganisir dengan baik dan penerapan teknologi, serta ekspresi kreatif individu atau kelompok melalui seni. Masalah penduduk berasal dari pertumbuhan cepat dan distribusi yang tidak merata. Meskipun perencanaan keluarga berhasil, perkiraan pertumbuhan penduduk pertengahan abad ke-21 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Perubahan demografis memengaruhi proporsi usia sekolah, angkatan kerja, dan populasi lanjut usia akibat kemajuan dalam kesehatan dan gizi. Aspirasi masyarakat yang meningkat memengaruhi pendidikan secara positif dengan fokus pada kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, permintaan yang meningkat ini menyebabkan tantangan seperti seleksi siswa yang bias, kelas yang penuh, jam belajar yang berkurang, dan kekurangan sumber daya serta guru. Keterbelakangan budaya, istilah yang bersifat subjektif, merujuk pada persepsi satu kelompok terhadap dukungan budaya kelompok lain. Budaya baru, baik yang bersifat material maupun non-material, menghadapi masalah penerimaan akibat penolakan geografis, sosial, dan keterbatasan ekonomi. Baik, saya pembicara berikutnya akan mempresentasikan terkait permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan di Indonesia selalu menghadapi masalah. Oleh karenanya, selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dicapai dari proses pendidikan. Masalah melibatkan keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peran guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi. Hambatan pendidikan dasar 9 tahun melibatkan ketidaksesuaian peraturan, kurikulum, dan persiapan pelaksana pendidikan. Langkah pemecahan masalah melibatkan kesungguhan pelaksanaan program, telaah terhadap siswa, perhatian terhadap tenaga pendidik, dan peninjauan gerakan wajib belajar, serta pendidikan dasar 9 tahun. Permasalahan juga terdapat pada kurikulum yang padat dan sulit diterapkan secara efektif, membutuhkan kemahiran pendidik dan biaya besar. Pendidik perlu berperan aktif dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang menciptakan dasar kuat untuk pendidikan dasar 9 tahun, tetapi masih ada hambatan dalam pelaksanaannya. Langkah pemecahan masalah melibatkan kesungguhan pelaksanaan program, telaah terhadap siswa, perhatian terhadap tenaga pendidik, dan peninjauan gerakan wajib belajar, serta pendidikan dasar 9 tahun. Okay, that is all from us today. How was it? We hope it was helpful. We hope we managed to turn our frown upside down. Thank you so much. Yeah. Udah lah, udah.